Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Jafarib dalam podcast apa saja, berbincang apa saja yang penting bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, saat ini saya ingin melanjutkan perbincangan yang kemarin, yaitu masih seputar tentang pilkada ya, dimana di dalam pilkada itu atau dalam bahasa undang-undangnya itu adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang dilaksanakan serentak tahun 2024. Tepatnya akan dilaksanakan pencoblosannya pada tanggal 27 November 2024. Teman-teman sekalian, kita perlu awasi, kita perlu kawal proses perjalanan setiap tahapan dalam pilkada ini. Oleh karena itu kita sering-sering informasi, termasuk bagaimana kalau terjadi pelanggaran. Nah, kita tentu bagaimana caranya bisa melaporkan, atau tentu bagi penyelenggara, terutama bagi pengawas, bagaimana melakukan penanganan pelanggaran. Nah, untuk itu saya ingin sharing pertama kali untuk mengetahui tentang bagaimana penanganan pelanggaran dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wali kota ini. Tentu harus didasarkan pada pertama undang-undang tentang pilkada ya, tentang pilkada, di mana undang-undangnya Undang-Undang Nomor 1 2015 yang telah dirubah berulang kali ke Undang-Undang Nomor 10 2016, bahkan terakhir perubahannya ada ketika masa Covid, yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 2020 teman-teman sekalian. Nah, yang kedua, dasar yang kedua adalah Perbawaslu Nomor 8 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan penanganan tindak pidana pemilihan. Nah, ini penanganannya menggunakan peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung, yaitu nomor 5, nomor 1, nomor 14. Peraturan bersama tentang Sentra Gakumdu. Nah, ini penanganannya. Oleh karena itu, pertama sebelum kita paham itu, kita pahami regulasinya dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita perlu siapa sih sebenarnya yang berwenang untuk menangani penanganan pelanggaran di masa pemilihan atau pilkada ini. Ya, yang jelas adalah yang berwenang yaitu pengawas pemilihan, di mana pengawas pemilihan ini berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Nah, siapa itu? Yaitu tentu Bawaslu, kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan terakhir Panwaslu Kecamatan, tentu dibantu oleh jajaran kesekretariatan. Sementara di bawahnya Panwaslu Kecamatan, yaitu PKD, nah dia kewenangannya adalah meneruskan dugaan pelanggaran atau penanganan dugaan pelanggaran itu kepada Panwaslu Kecamatan. Nah, sementara di bawahnya lagi yaitu pengawas TPS. Nah, pengawas TPS itu kewenangannya juga melakukan penerusan kepada Panwaslu Kecamatan, tetapi melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa atau PKD, teman-teman. Nah, berbicara tentang bagaimana kita harus paham tentang bagaimana menangani atau bahkan juga apabila ingin melaporkan, maka yang terpenting kita harus paham tentang jenis-jenis pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran di dalam pemilihan atau pilkada ini itu ada 3, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik, yang kedua pelanggaran administrasi, yang ketiga pelanggaran tindak pidana pemilihan. Nah, ada juga yaitu kategori yang lain, yaitu bukan pelanggaran pemilihan. Nah, kalau bukan pelanggaran pemilihan itu ada tentu biasanya pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, seperti contoh pelanggaran terhadap undang-undang netralitas ASN. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Kemudian selain bukan pelanggaran pemilihan atau pelanggaran terhadap undang-undang lainnya, itu ada yang proses baru yaitu sengketa pemilihan, yang disebut dengan PSP. Teman-teman, selanjutnya selain kita harus tahu jenis pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada di 2024 ini, juga kita harus mengetahui dari mana sumber dugaan pelanggaran itu. Nah, sumber dugaan pelanggaran itu ada 2, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah berasal dari laporan masyarakat, laporan ya, nanti siapa yang berhak melaporkan itu ada ketentuannya. Lalu yang kedua adalah berdasarkan pada temuan. Yang pertama laporan. Nah, siapa saja yang berhak melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran, teman-teman
teman-teman. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan merupakan warga setempat yang melaksanakan pemilihan, bukan warga lain. Artinya kalau di suatu tempat di kabupaten atau kota tertentu melaksanakan pemilihan, maka yang melaporkan di tempat itu bukan dari kabupaten lain. Nah itu. Yang kedua adalah pemantau yang legalitasnya terakreditasi oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten. Kemudian yang ketiga adalah yaitu peserta pemilihan, tentu calon yang berkontestasi dalam pilkada itu. Teman-teman, saya kira itu dulu ya. Jadi nanti bertahap. Ini tahap pertama, kita perlu mengetahui terkait dengan penanganan pelanggaran ini. Pertama kita tahu regulasinya dulu, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, siapa yang berwenang menangani pelanggaran. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis pelanggarannya seperti apa. Kemudian yang keempat yaitu sumber pelanggaran itu dari mana. Tadi sudah disebutkan. Teman-teman, akan ada part berikutnya. Sampai jumpa ke part berikutnya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa bersama saya Cak Korit. Jangan lupa like, subscribe, dan sharing kalau ini dianggap bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, demikian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.